Selamat sore kepada kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami dengan topik interpolasi polinomial Newton yang beranggotakan oleh saya sendiri, Elsa Utagalung, dengan NIM 240601220024 dengan teman saya. Dengan saya, Saras Demayang, dengan NIM 24060122120032. Dan saya Tara dengan NIM 24060122130060. Dan saya Rona Realita dengan NIM 24060122140124. Berikut kami akan mempresentasikan kinerja kelompok kami untuk memenuhi tugas mata kuliah metode numerik. Yang pertama masuk kepada dasar teori. Baik, jadi dalam dasar teori kami membagi dua, yaitu metode dan juga algoritma. Nah, metode interpolasi Newton ini seperti yang sudah kita ketahui, rumus umumnya yaitu untuk beda hingga derajat 0 atau diferensiasi derajat 0, kita tuh memakai fxk sama dengan fxk. Sementara untuk beda hingga derajat 1 yaitu kita pakai fx0 x1 sama dengan fx1 dikurang fx0 per x1 dikurang x0. Dan untuk beda hingga derajat 2 atau diferensiasi derajat 2 yaitu fx0 x1 x2 sama dengan fx1 x2 dikurang fx0 x1 per x2 dikurang x0, hingga untuk ketika kita mencari beda hingga derajat k, kita bisa memakai rumus fx0 fx1 sampai dengan xk sama dengan fx1, x2 x sampai dengan xk dikurang fx0 x1 sampai dengan xk di min 1 dan per xk dikurang x0. Dan untuk mencari polinomial Newton-nya, kita bisa memakai Pnx sama dengan fx0 ditambah fx0 x1 dikali dengan x dikurang x0 ditambah fx0 x1 x2 dikali x dikurang x0 dikali x dikurang x1 ditambah fx0 x1 x2 sampai dengan xn dikali dengan x dikurang x0 x dikali x dikurang x1 sampai dengan x dikurang xn min 1. Lalu untuk algoritmanya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang algoritma. Yang pertama, pilihlah titik-titik data yang akan digunakan sebagai titik interpolasi, mulai dari x0, x1, sampai dengan xn. Titik-titik ini harus sesuai dengan fungsi yang akan diaproksimasi, yaitu y0 atau fx0, y1, sampai dengan yn. Kemudian kita menentukan fungsi untuk mengaproksimasi fungsi yang ingin dicari berdasarkan titik-titik yang sudah ditentukan tadi, di mana fx0 adalah nilai fungsi di titik pertama, dan fx0 x1, fx0 x1 x2, dan seterusnya adalah diferensi terbagi dari fungsi. Kemudian kita menghitung diferensi sebagai terbagi berdasarkan titik-titik interpolasi. Diferensi terbagi adalah perbedaan nilai antara dua titik interpolasi, dibagi dengan selisih antara titik-titik tersebut. Diferensi dapat dihitung secara rekursif. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Sarah, dengan fx0, x1 sebagai diferensi terbagi orde pertama, fx0, x1, x2 diferensi terbagi orde kedua, dan seterusnya. Lalu bentuk polinomial Newton. Setelah menghitung diferensi terbagi, bentuklah polinomial Newton. Polinomial ini akan menjadi aproksimasi fungsi yang dicari. Untuk polinomial Newton orde n adalah Pnx sama dengan fx0 ditambah fx0 x1 dikali x kurangi x0 ditambah fx0 x1 x2 dikali x kurangi x0 dikali x kurangi x1 ditambah f x0 x1 x2 hingga n dikali x min x0 dikali x min x1 hingga dikali x min xn min 1.
Setelah memiliki polinomial Newton, gunakan polinomial tersebut untuk interpolasi. Selanjutnya, kita akan membahas flowchart yang akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, pada bagian flowchart, yang pertama pada bagian startnya kita memasukkan input secara manual, yaitu dengan X data dan Y data yang telah tertera. Kemudian yang kedua adalah dengan menentukan fungsi aproksimasi dari hasil fx0, fx0, dan fx1, kemudian hasil dari fx0, x1, dan x2. Kemudian pada saat tiga kondisi ini sudah terpenuhi, maka akan dihitung diferensi terbaginya dengan rumus beda hingga derajat 0, beda hingga derajat 1, hingga beda hingga derajat K. Kemudian setelah menghitung diferensi akan dibentuk polinomial Newton orde ke n dengan rumus yang telah tertera. Setelah itu akan diinput nilai X yang akan dicari, kemudian akan muncul output nilai X sebagai hasil dari fx0, fx0, x1, kemudian hasilnya yang ketiga adalah fx0, x1, dan x2. Kemudian pada saat tiga kondisi tersebut telah terpenuhi, maka akan keluar output nilai X-nya. Baik, bagian ketiga, bagian coding with GUI-nya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dalam coding GUI kami pertama membuat fungsi yaitu internewton dengan parameter X, Y, dan nilai X, di mana fungsi internewton tersebut menuliskan rumus dari diferensi berderajat 1, 2, 3. Karena masukan kami hanya sampai derajat 3, jadi kami hanya menuliskan rumus hingga derajat 3, seperti yang sudah tadi dijelaskan dalam dasar teori. Kemudian fungsi yang kedua akan dijelaskan oleh rekan kami. Lalu untuk calculate ataupun apa yang akan dimasukin dan juga apa nanti yang akan outputnya, yaitu kami menggunakan nilai X-nya itu sebanyak 3, yaitu min 0,75, min 0,5, dan juga min 0,25. Lalu untuk hasil daripada Y-nya ataupun fx1 sampai dengan fx2-nya, yaitu min 0,07181250 dan min 0,024750, dan yang terakhir adalah 0,33493750. Seperti yang sudah tertera di layar, yaitu hasil 1, hasil 2, dan hasil 3 akan menjadi internewton ataupun hasil calculate nantinya. Di mana diferensial 1, diferensial kedua, dan juga diferensial ketiga. Lalu untuk pembuatan GUI-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sebelumnya izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat GUI. Nah, langkah pertama itu kita buat variabel bernama window. Kemudian kita membuat objeknya dengan menggunakan modul TK. Kemudian untuk membuat background menjadi putih, kita gunakan window.configure dalam kurung background sama dengan white. Kemudian untuk mengatur ukuran GUI tersebut, kita menggunakan window.geometry. Nah, di sini kelompok kami menggunakan ukuran 400 x 400. Kemudian
agar ukuran GUI tersebut tidak bisa di-resize, kita gunakan window.resizable dalam kurung false, false. Nah, untuk menambahkan judul atau title, kita gunakan window.title dalam kurung. Di sini kami menggunakan judul kelompok 9_informatika_kelas A. Untuk agar lebih rapi, kami menggunakan untuk menambahkan teks pada GUI, kami menggunakan teks _label sama dengan ttk.label dalam kurung window, teks sama dengan metode interpolasi polinomial Newton dengan background white. Nah, untuk mengatur teks dalam GUI ini agar di posisi tengah atau center, kami menggunakan teks _label .pack dalam kurung ancor sama dengan center. Nah, kemudian untuk menambahkan logo, kami menggunakan variabel foto. Foto sama dengan image.open dalam kurung nama file foto tersebut, yaitu logo.jpg. Kemudian untuk mengatur ukuran foto, kami menggunakan variabel resized_image sama dengan foto.resize. Kami menggunakan ukuran 80x60. Kemudian untuk menampilkan logo pada GUI-nya, kami menggunakan convert_image, kemudian image tk.photoimage, dan kita panggil variabel dari fotonya tadi, resized_image. Nah, kemudian kita atur background-nya menjadi putih dengan foto_label sama dengan tk.label dalam kurung window, image sama dengan convert image, background sama dengan white. Nah, agar logo tersebut berada di pojok kanan atas, kami menggunakan foto_label.pack dalam kurung ancor sama dengan NE. NE di sini yaitu northeast, yang artinya timur laut, yang akan menjadikan logo itu berada pada pojok kanan atas. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang source code kami untuk menampilkan nama anggota. Jadi, nama anggota kami tampilkan dengan membuat sebuah variabel text label, yaitu dengan mengimport ttk.label. Kemudian kita akan mengakses window GUI-nya dan akan dimasukkan teks sesuai dengan nama anggota kami. Contohnya Rona Realita Najma dengan NIM tertera, kemudian diberikan background berwarna putih. Kemudian untuk memberikan nama Rona ini di tengah dari GUI-nya, dari tampilan GUI-nya, kami akan memasukkan rumus textlabel.pack dalam kurung ancor sama dengan center. Begitu pula hal yang sama dengan NIM Sarah, Tara, dan juga Elsa. Demikian. Baik, sepertinya ini ada lagi yaitu frame inputnya, yaitu untuk memasukkan inputan dari X yang akan dicari. Itu akan mengakses dtk.frame, kemudian dengan ukuran pack-nya kita masukkan pad X sama dengan 10 dan PD-nya sama dengan 10. Ini akan mengatur jarak frame hitung interpolasi yang ada pada GUI kami. Kemudian X-label merupakan fungsi untuk memasukkan nilai X interpolasi yang akan kita cari pada rumus interpolasi Newton. Kemudian ada hitung button. Hitung button ini merupakan fungsi untuk menghitung interpolasi dengan menggunakan rumus calculate interpolation yang telah dijelaskan di awal. Kemudian ada tugas label. Variabel ini berfungsi untuk
menampilkan tugas metode numerik pada bawah bagian dari GUI yang telah kami kerjakan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil dari codingan tersebut. Jadi hasil dari codingan tersebut berupa GUI dengan tampilan seperti berikut ini. Dengan judul atau title kelompok 9 _ informatika _ kelas A. Kemudian di sini ada teks berupa metode interpolasi polinomial Newton yang berada di center. Kemudian selanjutnya ada logo Undip dan HMIF yang berada di pojok kanan atas. Dan dilanjut dengan nama-nama anggota dari kelompok kami yang berada pada center GUI tersebut. Nah, di sini terdapat tampilan masukkan nilai X. Jadi di sini kami memasukkan nilai X negatif 0,3333 dan setelah kami hitung interpolasi, muncul hasil F1X dengan X negatif 0,3333 mengeluarkan hasil 0,006631, kemudian F2-nya mengeluarkan hasil 0,18030 dan yang terakhir F3 keluar hasil 0,174574. Kemudian di bagian terakhir ini terdapat teks tugas metode numerik. Baik, terima kasih. Demikianlah hasil kinerja kelompok kami yang dapat kami presentasikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata kami. Semoga presentasi kami hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf.